Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana Ramadhana syahran mubarakan wa farada 'alaina as-siyama li ajli taqwa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli taqwa wal wafa. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratal muhtarumin, ashabal fudala wal qurum, seluruh pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik Madrasah Aliyah Negeri Demak yang dirahmati oleh Allah SWT. Mari kita bersyukur kehadirat Allah. Syukur bil lisan alhamdulillahirabbil alamin. Di mana pada saat sekarang ini doa-doa kita telah diijabah oleh Allah. Dengan kita bertemu kembali bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang seluruh doa-doa diijabah, bulan yang penuh pengampunan. Tak lain dan tak bukan adalah bulan Ramadan. Oleh karena itu, bulan ini bulan yang penuh pengampunan, penuh barokah dan penuh pahala yang dilipat gandakan sampai beberapa ratus kali. Oleh karena itu, sikap yang harus kita tunjukkan begitu datangnya bulan puasa adalah sebagaimana yang diberikan, yang disampaikan, yang disabdakan oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang berbunyi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka seluruh dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah SWT. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka ini menjadi pertanyaan. Yang akan diberi maaf oleh Allah itu adalah dengan catatan, dengan dasar imanan wahtisaban. Imanan wahtisaban ini dapat tercapai, dapat terpelih bila mana itu datangnya bulan puasa kita semua kita sampaikan dengan hati yang juga disampaikan oleh baginda Nabi, man fariha bi dukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang hatinya senang, bergembira begitu datangnya bulan Ramadan, maka jasadnya haram tersentuh oleh api neraka. Yang menjadi pertanyaan, senang bergembira yang seperti apa yang akan kita lakukan di tengah-tengah suasana yang seperti ini, di mana di negara kita, bahkan di negara-negara dunia, sampai 200 lebih negara di dunia ini membuat aturan, ada yang dengan lockdown, ada yang dengan di negara kita adalah PSBB, pembatasan berskala besar. Maka seperti apa bergembirinya kita ketika datangnya bulan Ramadan? Maka gembiranya kita tidak kita luapkan, tidak kita tampakkan dengan cara pergi ke pantai, pergi ke tempat-tempat destinasi wisata yang lain. Tapi gembiranya kita, mari kita tunjukkan
dengan sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yaitu dengan antara lain bergembira, tetap berdoa sebagaimana doa yang dituntun oleh Nabi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Ya Allah, berikanlah keberkahan kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami sampai bulan puasa. Para pemirsa yang berbahagia, saat ini kita sudah berada di bulan-bulan atau berada di bulan puasa. Maka dari itu, setelah sampai di bulan puasa ini, maka langkah berikutnya setelah gembira dengan berdoa, maka gembira kita yang kedua sebetulnya masih ada cara yang lain, yaitu dengan berkunjung, bersilaturahmi kepada sesepuh atau orang tua kita. Hanya saja karena sekarang kita sedang berada di situasi yang istilahnya ada social distancing, kita tidak boleh berdekat-dekatan dengan orang, tidak boleh terlalu berkumpul dengan kerumunan massa. Maka untuk berkunjung dengan orang-orang tua kita, maka kita juga perlu dengan bermedia yang sekarang sudah lazim, layak dipakai oleh banyak orang, yaitu dengan media sosial. Tentunya dengan media sosial, meskipun tidak seluruh orang tua kita mengenal dan mengerti tentang media, tapi paling tidak media yang bisa kita gunakan adalah dengan media suara, apakah pakai telepon atau pakai apa yang lain. Maka untuk bersilaturahmi kepada orang tua atau sesepuh kita, maka kita bisa gunakan dengan media sosial. Berikutnya, kegembiraan kita tunjukkan. Yang ketiganya adalah kita laksanakan ibadah puasa ini sebagaimana tadi yang saya sampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Kita lakukan siang harinya berpuasa dengan imanan wa ihtisaban, dan malam harinya man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Siang harinya kita lakukan iman dan menginginkan pahala dari Allah, malamnya juga kita dirikan malamnya bulan Ramadan yang juga tetap mengharap pahala dan iman kepada Allah. Saudara pemirsa, seluruh pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik Demak yang berbahagia, kata yang menjadi kunci kita mendapatkan ampunan, dilipat gandakan pahala oleh Allah adalah di situ ada dua kata, yaitu imanan wa ihtisaban. Imanan wa ihtisaban ini menurut Imam besar Ibnu Hajar Asqalani dalam fikihnya Al-Bari, beliau menyampaikan bahwa imanan adalah, kalau itu mansoma imanan, berarti dia berpuasa karena meyakini akan kewajiban puasa. Kemudian kalau imanan man qoma ramadhana imanan, dan kalau dia melaksanakan malam harinya, maka dia meyakini akan kewajiban, kehebatan daripada melaksanakan malamnya bulan puasa, maka dia meneruskan dengan ikhtisaban, yaitu mengharap pahala dari Allah SWT. Oleh karena itu, ma'asyiral pemirsa rahimakumullah, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183, kemudian sebutan yang diperintahkan untuk melaksanakan puasa dan menjalankan malamnya di bulan Ramadan adalah ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Hai orang-orang yang beriman,
Terusnya kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi atas dasar dua kata itulah maka Allah kemudian memerintahkan. Dari kata itulah terjemahan baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Maka ya ayyuhalladzina amanu, kita semua yang beriman yang diperintahkan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dengan dilaksanakannya bulan puasa di bulan Ramadan, dengan meyakini bahwa itu adalah wajib dilaksanakan dan kemudian berharap mendapatkan pahala dari Allah, maka mereka yang seperti itu perasaan dan pelaksanaannya, maka dialah yang akhirnya akan mendapat predikat sebagai orang-orang yang muttaqin, sebagaimana akhir dari ayat tersebut adalah la'allakum tattaqun. Masyiral muslimin, seluruh anak-anakku sekalian, peserta didik Iman Demak, kiranya itu yang bisa kita lakukan di tengah-tengah sekarang situasi yang orang mengatakan pandemi Corona COVID-19. Maka kita tetap di rumah aja. Kita laksanakan belajar. Kalau kita sebagai pelajar adalah belajar, kalau kita sebagai pekerja adalah bekerja. Dan yang pada bulan puasa ini kita diperintahkan untuk melaksanakan baik siangnya puasa, malam harinya mendirikan qiyamul lail, kita laksanakan semuanya di rumah aja sebagaimana anjuran dan imbauan pemerintah. Karena kita melaksanakan seluruh yang diperintahkan oleh pemerintah juga bagian daripada mengikuti ajaran-ajaran syariat kita, yaitu makana yu'minu billahi wal yaumil akhir, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan para pemerintahan. Oleh karena itu, maka kita jalankan seluruh ibadah yang sekarang kita dianjurkan ini, kita laksanakan ibadah di rumah aja. Bukan berarti dilarang untuk melaksanakan ibadah, tapi tetap melaksanakan ibadah hanya tempatnya saja. Karena kalau kita tetap harus melaksanakan di tempat-tempat yang mengundang keramaian umum, dikhawatirkan kita akan tertular atau menulari yang sekarang virus yang sedang merebak di negara kita. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, kita semua diselamatkan oleh Allah sehingga kita menemukan bulan puasa Ramadan ini dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kegembiraan, sehingga meskipun suasana terlihat agak sepi, maka hati kita tetap ramai, tetap sibuk dengan urusan beribadah kepada Allah dengan dasar imanan wahtisaban. Mudah-mudahan seluruh ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah dan kita diampuni seluruh dosa dan kesalahan kita, dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang muttaqin, yang pada akhirnya besok di yaumul jaza, yaumul akhirah kita yang akan menemukan hasilnya. Amin amin Allahumma amin. Kiranya cukup ini yang kita sampaikan di kesempatan pertemuan ini. Bila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.